Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Anelusi Kristiana, dalam program Renungan Harian GKE Resort Pulang Pisau. Pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1-5 dengan perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Dan saya akan bacakan pada ayat yang kedua yang demikian bunyinya. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Saya memberi tema yaitu kaderisasi itu perlu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengkaderan atau kaderisasi adalah suatu usaha untuk membina seseorang atau sekelompok orang agar pada waktunya nanti dapat menggantikan pendahulunya atau seniornya. Kaderisasi terjadi pada organisasi yang ada di masyarakat dan bisa juga terjadi pada organisasi gereja, bahwa yang muda akan menggantikan generasi yang tua. Tetapi sebelum generasi muda terjun ke lapangan dalam bidangnya masing-masing, tentunya mereka sudah harus dipersiapkan atau dilatih dengan baik, agar mereka siap dan kuat mentalnya dalam menghadapi setiap tantangan ataupun masalah yang akan dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat memperhatikan masalah kaderisasi. Ia membina murid-muridnya agar dapat meneruskan Injil ke seluruh dunia. Salah satu muridnya adalah Timotius, yang ia sebut sebagai anak yang dikasihinya. Paulus memberikan kesempatan pada Timotius agar berkarya dalam pelayanannya, dan Timotius melakukan pelayanannya dengan baik walaupun banyak pergumulan yang harus dihadapinya, tetapi tidak membuat Paulus ragu akan pelayanan yang dilakukan oleh Timotius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi kesempatan atau kaderisasi kepada orang muda itu perlu agar mereka dapat berkarya dalam bidangnya masing-masing demi kemajuan suatu organisasi. Begitu juga dalam gereja. Kita tidak bisa berdiam diri tanpa membina generasi muda, karena mereka adalah generasi gereja di masa depan. Bukan hanya dibina, tapi juga diarahkan dan diberi kesempatan bagi mereka untuk berkarya dalam pelayanan, agar orang muda dapat menjadi pelayan yang sungguh-sungguh melayani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan menaikkan doa khusus untuk jemaat GKE Sang Pamarto yang ada di Rei 5. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, yang selalu memelihara dan mengasihi kami. Di setiap saat Tuhan selalu menjaga kami, dan kami pun percaya jika hari ini pun Tuhan selalu menyertai kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat GKE Sang Pamarto yang ada di Rei 5. Tuhan berkati Bapak Ibu penatua diakon yang melayani jemaat di Sang Pamarto. Berikan kesehatan, berikan kesatuan hati dalam pelayanan, agar jemaat di Sang Pamarto selalu bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati juga seluruh jemaat yang ada di GKE Sang Pamarto. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, sawah ladang. Berkati anak-anak mereka, agar semuanya dalam keadaan baik. Berkat Tuhan selalu tercurah bagi jemaat-Mu dan mereka hidup dalam kecukupan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di Rei 5
dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memelihara mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami pun memohon pimpinan kasih setia Tuhan dalam kami menjalani hari kami pada saat ini hingga pada malam hari nanti. Di dalam istirahat kami pun Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.